Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami akan melaksanakan tugas podcast terkait dengan mata kuliah hukum pidana. Yang mana kami pada siang hari ini akan mengangkat tema yang berjudul No Viral No Justice, atau suatu hal ketika belum viral atau belum terkenal maka belum bisa untuk diusut tuntas. Jadi kalau kita ketahui belakangan ini kan udah banyak banget ya. Iya. Kasus-kasus yang sebenarnya belum viral tapi malah belum diusut tuntas, tapi ketika udah diupload di sosial media, udah ditonton banyak orang, malah jadi viral gitu. Dan hukumnya baru ini berjalan. ya, jadi para proses pihak-pihak kepolisian gitu baru mereka mengusut tuntas terkait hukum tersebut ya. Oke. Untuk lebih lanjutnya kita akan menanyakan terkait No Viral No Justice ini kepada narasumber pertama kita, yakni Mas Nalal. Bagaimana Mas terkait dengan ini? Belum toh? Udah. Lanjutkan Mas. Gimana? Bagaimana pendapat Anda terkait No Viral No Justice yang sedang terjadi atau sedang ramai dibicarakan oleh netizen-netizen saat ini di Indonesia? Ya. No Justice No Viral ini kan muncul dari keyakinan masyarakat bahwasanya hukum, suatu permasalahan hukum jika tidak diviralkan kan tidak akan dijalankan atau ditegakkan. Nah, ini nanti kan akan ada caranya ini kayak dampak positif ono dampak negatif lah. Ya. Maka No Justice No Viral ini justru ya ada dampak positifnya juga, tapi juga ada dampak negatifnya gitu. Kalau belum masuk ke dampaknya Mas, kita cari di latar belakangnya dulu Mas. Nah, kok bisa sampai hal tersebut bisa terjadi gitu loh? Nah, apakah ini kan penanganan dari aparat-aparat kurang atau bagaimana? Nah, ini kan muncul akibat tidak kepercayaan masyarakat kepada penegak atau aparat hukum. Nah, aparat hukum sendiri ini kan kalau kita berbicara tentang hukum pidana ini, kalau kita mau mengajukan suatu masalah hukum untuk pidana itu kan kita harus melapor ke pihak yang berwenang, yaitu ya polisi itu tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan itu kan mandeknya itu dari siapa? Dari polisi apa dari hakimnya itu yang menegakkan hukum? Kayaknya sih dari aparatnya lah. Nah itu. Soalnya kan zaman sekarang nggak ada, nggak bisa jalannya. Pokoknya itu. itu. Nah, mungkin itu. Oke, makasih Mas Nalal. Lalu kita tanya juga terkait No Viral No Justice ini kepada narasumber kita yang kedua, Mbak Eza. Bisa dijelaskan? Kalau dari saya itu kan banyak akhirnya ini kasus baru muncul ya Mas. Jadinya kayak kalau nggak viral tuh nggak bakal ditangani sama aparat atau pihak yang berwenang. Jadinya kita itu sebagai masyarakat kalau ada apa-apa mesti kan langsung foto, video, langsung share ke ini ke ini. Tapi kan belum tahu itu tuh bisa kasusnya itu bisa diusut atau tidak. Terus kan bisa berjalan terus kayak jadi tingkatan kasusnya itu agak beda ya Mbak. Terkadang cuma kayak kasus lemah, kasus nggak terlalu penting tapi viral itu. Padahal kasus tersebut kan sebenarnya nggak terlalu ya emang butuh diusut, tapi kan nggak terlalu padahal kan ada yang lebih besar lagi gitu ya. Terus itu dari kasus yang viral itu jadi mengesampingkan kasus yang tidak viral. Nah, kasus yang tidak viral itu bisa jadi lebih besar atau lebih itu dari yang viral. Jadinya kayak mengesampingkan kedua belah pihak, antara yang viral dulu atau yang enggak. Itu sih kalau dari saya. Jadinya kayak ada pihak yang dirugikan juga meskipun dua-duanya merasa dirugikan gitu. Oke. Kalau dari Mbak Apip sendiri sih bagaimana sih itu No Viral No Justice sih? Ya kalau menurut saya No Viral No Justice ya pokoknya kalau ada kasus yang harus ada kasus yang viral dulu baru ada hukum yang berjalan.
soalnya kan dari zaman sekarang itu ya semua punya medsos gitu kan, dari TikTok atau dari Facebook atau dari IG kan. Jadi kita lihatnya yang viral-viral dulu, terus kayak apa ya, kekuatan netizen lah Pak Man gitu kan. Iya, the power of Netizen netizen ya. netizen, Kalau nggak langsung diusut kan bisa langsung diserang lah, di apa lah lah. Iya. Itu kan Tafsirin bisa- netizen plus Iya. 62 ya, Pak. Iya. bisa saja kan Plus 62. merugikan apa pihak yang terkait gitu sih. Iya. Kalau boleh tahu nih, kalian punya nggak sih contoh terkait kasus-kasus yang mungkin dulu pas kasusnya datang itu atau kasusnya terjadi itu nggak viral, tapi sekedar setelah diviralkan oleh netizen langsung terangkat kembali, langsung jadi perbincangan hot lah di antara para netizen itu. Dari Mas Nal dulu, ada nggak Mas? Ya mungkin kita bisa ambil contoh dari kasusnya Vina Garut atau Vina mana itu Cirebon itu. sudah Nah, itu kan- ya. Ya itu kasusnya itu kan sudah terjadi cukup lama ya. Tahun berapa ya tepatnya? 2016. 2016 ya. 2016 itu kan baru baru viral kemarin setelah diangkat Jadi film. kasusnya itu Jadi diangkat film. menjadi film. Nah, nah ini kan berarti kan kayak netizen sekarang itu kan mempunyai kekuatan hukum, maksudnya nah, Secara netizen loh. Nggak langsung. kalau nggak ada netizen itu berarti kan sampai kapanpun hukum itu nggak akan berjalan. Iya, Mas. gitu. Perbandingannya Kak, contohnya mahasiswa demo sama satu kasus diviralkan di sosmed kan kayaknya lebih berkesan ketika Nah. diviralkan langsung ya. Daripada yang benar-benar Kita harus itu demo di jalan. depan contohnya kemarin demo di jalan di ini Iya. kita menyuarakan suara, tapi kan pemerintah kurang mendengar kita, tapi ketika kasus langsung diupload viral gitu kan langsung wah langsung trending di mana-mana ya. Nah, mungkin kita bisa kasih gambaran bahwa Vina itu kan terlahir dari keluarga yang mungkin cukup kurang mampu. Nah, kita tahu sendiri tadi sudah kita bahas ya, Pak. Ya, seperti Iya. itulah realitanya. Tapi itu kan nggak semua gitu. Masih ada banyak oknum yang baik gitu kan, Mas. Jadi nggak menyalahkan aparatnya tapi Ah, menyalahkan oknum. oknumnya. Nah, Jadi oknumnya. semua itu sebenarnya berawal dari oknum itu sendiri. oknum. Oke, kalau Mbak Eza sendiri bagaimana? Contoh Rio. Tadi melanjutkan dari Mas Halal itu ya, ada tersangkanya itu setelah pas awal itu ada 11 tersangka. Ada Ya. 3 orang yang tetap buron atau DPO, yaitu Peggy Setiawan. Dan akhirnya itu si Peggy Setiawan itu di penjara kembali. Tetapi setelah itu ada putusan kalau si Peggy itu tidak bersalah. Atau yang saya pahami itu kayak si Peggy itu kan yang dituduh membunuh si Vina kan. Ya. Padahal itu aslinya enggak, cuma kayak bahasanya itu diganti orang gitu loh. Padahal itu dia enggak orangnya. Kayak dia apa sih? Tumbal ya, Mas. Oh, Oh, tumbal Ditumbalkan. tersangka, gitu. Kayaknya gitu, sepaham saya. ditumbalkan. Iya, Ditumbalkan. ditumbalkan. Padahal aslinya enggak dia yang bersalah. Ternyata kasusnya kayak santet-santet gitu Mbak, ada tumbal-tumbalnya. Enggak tahu. Kayaknya Berarti tumbal itu Nggak cuma dalam itu ya, perdukunan ya. Ternyata dalam kasus pidana itu pun juga ada tumbal. Nah, setelah tadi penangkapan si Peggy, Peggy Setiawan ya. yang palsu itu kasus itu ditutup ya gitu ya. Kayaknya kok enggak ya. Kayaknya Tetap berlanjut. Kayaknya ditutup ya Mbak ya. Lalu diangkat kembali kan baru tahun kemarin ya. Kayaknya Ah, ada iya. film 2012. Vina sebelum 7 Iya, hari itu. Dia kan dirilis film dulu, baru kasusnya diangkat lagi. Terus yang si Peggy itu ditangkap lagi kan. Ditangkap lagi terus iya, iya. akhirnya diputus. Ya sih, soalnya kalau bebas. nggak dibuatin film itu juga kan para netizen mungkin Nggak nggak bakal tahu Iya. kasusnya itu bagaimana Kayak gimana. itu. Padahal sudah jelas itu berapa tahun loh. Tapi kasusnya kan masih belum diusut tuntas ya, belum selesai juga. Iya. Parah. Nah, kalau dari rakyat biasa itu kan masih mungkin bisa ditegakkan melalui tadi viral dulu baru
ditegakkan ya. Kalau kita apa namanya ambil kasus dari misal yang kasus itu bersangkutan siapa namanya Siapa? yang melakukan itu aparat, Ya. nah aparatur negara, Kan pasti itu apa namanya nanti itu bisa panjang lagi mas itu mas, walaupun Ah, viral oh, tetap iya, iya. ya Power kan? of orang dalam ya, Oh, Mas. iya, Ya, iya, iya, bisa iya. dibilang gitu. Kan zaman sekarang kan power orang dalam itu perlu juga mas. kayak aparatur negara itu tidak bisa diadili gitu. Nah, Iya. seakan-akan ya. Heeh. Padahal kan semua sama di mata hukum. Iya. sih. Equality before the law. Iya. Seharusnya ya prinsip itu kudunya Iya, ditegakkan ya. Emang harus itu. Ini kita lihat zaman sekarang itu kan kamu punya kekuasaan, kamu punya kekayaan ya Beres. beres semua deh. Apa-apa. Kalau nggak viral lagi ya nggak bakal diusut lagi. Mas. Tiba-tiba udah di luar aja. Apalagi kayak akhirnya ini kan banyak kasus korupsi yang terungkap besar-besaran apalagi pas era Pak Prabowo ya. Sangat gencar-gencarnya mencari koruptor yang merajalela di Indonesia. Contohnya ini ya Mbak ya, apa kasus Pertamina yang baru-baru Nah, ini. itu Nah, itu kan sangat juga kan merugikan korupsi. masyarakat Padahal udah dari tahun Indonesia. berapa sih itu? Tahun berapa? Ini Pak Agung. Kalau di sini yang saya searching itu dari tahun 2018 sampai Oh, udah lama juga ya. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8 tahun ya. Baru Sekarang ya bisa Sekarang viral lagi terungkap. sekarang, baru Iya. terungkap lagi. Itu udah berapa triliun itu? Udah Wah, triliun. berat 1 triliun. Katanya masuk ke dalam liga korupsi Indonesia ya. Nomor 1 ya. Nomor 1 terbanyak itu. Waduh. Nah, Itu sih. jadi itu pentingnya suara netizen juga ya. Ya, itu salah satunya. Suara netizen memang penting. Netizen juga amat penting itu. Soalnya ya tanpa suara netizen sendiri sih nggak bakalan angkat lagi kasusnya. Tadi seperti yang saya katakan tadi ya. Tapi kalau terkait dengan kasus-kasus yang mungkin kurang berkesan, kurang ini tapi diviralkan ini bagaimana Mas? Ya tadi yang seperti disampaikan Mbak Eza tadi ya, banyak sekali kasus-kasus yang menurut kita lah ya orang awam itu kasus itu kurang ya apa? Kurang Remeh gitu. Nah, Kalau kayak dia- remeh-temeh gitu. tapi Remeh, diviralkan. tapi diviralkan. Kayak Tapi- contohnya baru-baru ini, Nah, tahu nggak Tumblr Iya, sama malah kita tidak terlalu memikirkan saudara-saudara kita di Sumatera sana yang Iya. sebenarnya malah terkena Intinya bencana beritanya alam. menutup Malah kasus banjir. padahal cuma Tumblr loh. Tumblr ketinggalan Tumblr di yang nggak seberapa. kereta sampai diungkit-ungkit ke banyak sampai mana-mana. Ya, pihak dirugikan banyak sekali. Sampai dipecat. Bu ya cuma Kasihan. Tumblr tuh ikhlasin aja lah paling berapa. Ya mungkin tahu sih Lah, Tumblr-nya itu bermerek tapi kan ya nggak perlu lah sampai diviral-viralin sampai ini malah Soalnya menutup-nutupi. suaminya juga terima. Mm-mm. Nah, itulah bahaya media sosial. Kita harus menggunakan dengan baik. Nggak harus sedikit-sedikit viral, sedikit-sedikit viral. Kalau viralnya nggak bermutu ya buat apa? Viral-viral yang nggak bermutu itu kan malah justru bisa menutupi kasus-kasus besar yang justru saat ini mungkin ya Iya. sedang terjadi gitu kan. Mm-mm. Kasus-kasus besar tuh tertutup akibat adanya viral tadi ya. Itu juga kan pernah sempat ditutupi itu yang apa pemerintah Kemarin DPR itu joget-joget itu Ah. sama terkait dengan tambang di mana Raja Ampat itu Oh, loh. Nah, itu yang kan pernah baru-baru ditutupi itu juga ya? ya. Iya, iya. Cuma gara-gara memviralkan itu tok menutupi penyalahgunaan lahan yang Ya. seharusnya nggak boleh kan itu. Kayak selalu aja kalau ada sesuatu yang besar mesti itu ada yang viral. Nah, jadi Mesti peralihan- itu ada yang peralihan viral isu. gitu. Viral itu kan juga terkadang menjadi satu hal yang membuat peralihan isu dari Kasus yang benar-benar Heeh. besar harus diperhatikan, malah ke yang sepele. Heeh. Meskipun nggak sepele banget sih. mungkin ya itu dia the power of orang dalam ya. Yes. Kau punya kekuasaan, kamu yang menentukan. Oke, untuk selanjutnya itu kalau terkait
resiko dan dampaknya itu bagaimana ya para narasumberku? Ya. Dari Mas Nalal dulu nih, resiko dan dampaknya itu bagaimana ya? Ya mungkin kalau kita berbicara tentang resiko no viral no justice itu mungkin ada banyak sekali resikonya ya. Nah, Contohnya? video sendiri itu kan bisa sekarang itu kan bisa Manipulasi. dimanipulasi Oh, iya, iya. diedit. Sekarang kan berkembangnya zaman itu kan AI itu sudah menyerupai manusia beneran Ya, ya. masukin Parah. itu ke ChatGPT langsung gitu kan, Itu. langsung jadi ya. Itu juga kan bisa menjadikan kasus ya kan, bisa pencemaran nama baik lah, itu kan bikin orang tolong buatkan semirip Ya, ini ya. Itu nanti Itu bisa yang paling sering. kalau videonya dibikin nggak senonoh itu kan bisa Bahaya ya, Mas, ya. bahaya. Mencoreng nama baik seseorang. Mm-mm. Lalu apalagi ya Mas ya? Apa ya kira-kira ya, kalau kita berbicara itu mungkin nggak akan ada sampai nggak akan ada habisnya. Pokoknya akan ada banyak sekali dampak, baik itu positif baik itu negatif ya kan. Kalau kita bicara tentang dampak positifnya ya tentu juga banyak. Salah satunya itu ya kasus yang dulu-dulu itu nggak viral itu kan bisa Kayak- sekarang itu bisa ditegakkan kembali. Kayak Terus belum terungkap gitu ya, maksudnya kita tahu prosesnya apa kasus ini tuh gimana, terus apa itu sesuai yang dihukum apa enggak gitu. itu kan menjadi transparan kemudian Iya, nantinya. transparansi. Ya. Oke. Terus sekarang dari Mbak Iza dan Mbak Apip. Aku juga tak ada tambahan sih, kalau kita itu harus berbijak-bijak lagi dalam memilah-milih kasus yang viral itu. Kan belum tentu kasus viral itu kan baik bagi kita atau enggak kan, Mas? Apalagi mengenai tadi ya kan kayak masalah Berarti dari Dana, netizennya sendiri ya. Iya, Netizennya. netizen. Kita harus mengolah Ya, mengolah informasi yang iya. kita terima, jangan langsung asal ternyata ini viral langsung diviralin. Bisa dibilang zaman sekarang bahasanya apa itu FOMO. Ya. FOMO. Ikut-ikutan nggak tahu. Padahal nggak tahu nih kasusnya asal-asalnya gitu. bener atau enggak ini Iya. sudah terbukti atau belum. Iya. Kan kadang-kadang cuma upload share ya biar kelihatan termasuk ikuti FOMO. juga kan. Kalau dilihat dari hukuman toh hukum bisa jadi opini publik aja ya, dimana kan publik terserah mengopinikan apa aja dari viral-viralnya itu. Juga terjadi penghakiman di biasanya komentar-komentar ya, komentarnya plus 62 kan pedes itu. Harusnya gini. Malah jadi petang komentar kan itu. Apalagi sekarang kan ada buzzer ya. Oh iya, ada buzzer itu juga. Buzzer yang Benar. meresahkan. Itu ya. Sebenarnya udah bener-bener itu bersalah tapi kan dibela-belain. Ada juga bener-bener itu benar tapi malah disalah-salahin. Kayak jadinya memutarbalikkan fakta gitu ya. Iya. itu. Udah sih kalau dari Oke, untuk yang terakhir nih, solusi-solusi dari para narasumber itu bagaimana sih terkait dengan no viral no justice ini, baik untuk publik sendiri atau untuk pemerintahnya lah, aparat-aparat negara itu. Dari Mbak Apip dulu nih, bagaimana ya Mbak? Kalau menurut saya itu penegak hukum itu harus cepat respon terhadap kasus-kasus yang sudah viral tersebut. Iya, fast Fast respon. respon. Pas respon. Jadi fast respon tuh nggak untuk pacaran aja. iya. Balas si ayang itu udah pas ya Mas ya. Tapi harus terkait publik juga harus fast respon ya. fast respon. Ya, jangan slow respon ya. Slow respon aja kadang-kadang disakiti. Aduh. Ya baik, kita lanjutkan intermezzo aja ya Mas Mbak ya. Iya, baik. Biar nggak tegang-tegang amat gitu. Iya. Lalu apa lagi Mbak terkait fast respon? Juga itu polisi harus memiliki sistem pelacakan apa ya, tracking Penyid- Itu transparansi.
transparansi. Transparansi. Juga transparansi aparat penyelidikan gitu. Prosesnya itu Prosesnya kayak kayak gimana. Oh, jadi dalam satu penyelidikan kasus. itu harus transparan gitu ya. Jangan Iya. tertutup-tutupi biar publik kan bisa lihat oh penyelidikannya udah sampai ini, sampai 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 sini, sini, sampai sampai sini. sini. Enggak cuma taunya dari hal-hal yang viral-viral aja Iya, ya. viral-viral aja. Baik kita tahu sekarang kan ya AI banyak, mungkin Nah, itu bisa ya, viral. tajam, Bisa juga mungkin malah ditutupi dengan kasus yang sebenarnya nggak butuh diungkit sih, tapi malah dibuat Di-up lagi. Nah. Lalu ada tambahan lagi nggak? Mungkin dari Mbak Eza ini. itu sih kayak penguatan lembaga perlindungan korban. Dari korban juga bisa kayak kalau apa ya bisa speak up gitulah. Dari kan viral dulu baru kasusnya di berjalan. Nah, sebagai korban itu kalau kita belum mampu kayak belum masih takut-takut memviralkan ini ya seharusnya tetap bisa biar kasusnya tetap di kasusnya itu tetap berjalan gitu loh di mata hukum. Udah sih itu aja. Aja ya. Ada masalah nih. Ya. Saya menambahi dari tadi yang Mbak Iza sampaikan itu bahwa ya masyarakat emang harus bisa melapor gitu. Iya. Masyarakat emang harus bisa melapor kalau memang dirinya itu menjadi korban gitu. Nah ini apa namanya pentingnya edukasi kepada masyarakat untuk cara apa namanya prosedur atau cara pelaporan yang benar itu bagaimana. Jadi Kalau memang kok sudah melapor kok memang kok belum ada respon emang itu jalan slow satu-satunya. terlalu slow respon ya. Harus diviralkan terlebih dahulu gitu. Nah, suara itu penting ya Mas. Iya, benar sekali. Apalagi kita di negara demokrasi yang Iya, sebenarnya negara demokrasi. suara apa rakyat itu harus diunggulkan harus lebih tinggi dari segalanya. Masyarakat itu kan nggak hanya di kota saja, yang di desa-desa itu kan, nah itu Biasanya yang kan jadi dari desa permasalahan itu itu. yang tertinggal. Itu yang tertinggal. Oleh kayak Seharusnya- kalau ada masalah ya wes. wis Ono gitu. daerah isa ya wes. Ah, Ya wes jawabannya mereka nggak bisa Jawabannya- melapor, mau Nah, melapor kepada siapa? Nah itu pentingnya edukasi pada masyarakat. Berarti dari pihak-pihak aparatur sipil lah. Iya, Pihak berwenang juga harus turun Banyak langsung edukasi, ya, ya. harus mengedukasi bagaimana sih terkait pelaporan yang baik dan benar, bagaimana sih supaya kasus yang sedang kita hadapi bisa diusut dengan tuntas gitu ya. Baik Mas-mas, Mbak-mbak udah menjadi narasumber kita pada siang hari ini. Untuk terkait kesimpulannya sendiri ya yang bisa kita ambil dari bahan diskusi kita bareng-bareng di podcast kali ini yang mengangkat tema no viral no justice, yang mana artinya kan sesuatu itu butuh viral dulu biar bisa berjalan. hukumnya. Mana fenomena ini juga kan menunjukkan proses bahwasanya hukum di Indonesia itu belum berjalan otomatis seperti yang seharusnya berjalan. Banyak kasus pidana baru yang ditangani cepat setelah video-video tersebut viral ya. Jadi kasusnya itu harus viral dulu biar bisa langsung diusut tuntas, setelah harus diviralkan oleh publik, dan harus ada bisa dibilang komentar-komentar dari para netizen dulu biar aparat itu mau bergerak, biar bisa memviralkan biar bisa mengusut tuntas terkait dengan kasus tersebut. Hal ini juga yang terkait dengan no viral no justice ini kan yang membuat masyarakat percaya bahwa keadilan bukan lagi hasil dari sistem tapi harus ada perhatian khusus dari publik yang ya. Viral menjadi alarm yang memaksa aparat bergerak. Padahal tugas negara adalah memastikan keadilan tanpa harus menunggu sebuah perhatian dari massa tersebut. Fenomena ini muncul karena beberapa faktor yang mana sistem pelaporannya masih lambat atau tadi kan dibilang ya slow respon dari pemerintah. Terus birokrasi panjang dan pengawasan internal yang kurang kuat. Dalam beberapa kasus ada konflik yang kepentingannya ketika pelaku adalah orang berpengaruh atau aparat itu sendiri. Yang mana kan tadi kita bahas juga ya, ada kekuasaan, ada uang, ada kekuasaan. Jadi kalau the power of orang dalam juga kan berpengaruh ya terkait dengan itu. Ketika video viral, tekanan publik membuat institusi langsung merespon, harus fast respon terkait reputasi yang dipertaruhkan tersebut. Artinya yang bergerak
sistem, bukan prinsip keadilan, tapi ketakutan terhadap opini publik itu ya. Fenomena no viral no justice ini sebenarnya adalah sinyal keras dari masyarakat, bukan karena masyarakat ingin ribut, tapi karena masyarakat sendiri merasa tidak punya pilihan lain ya selain harus diviralkan sendiri itu. Karena kita lihat sendiri ketika sistem berjalan adil, masyarakat tidak perlu berteriak. Ketika aparat merespon cepat atau fast respon dan transparan terkait kasus-kasus yang mereka usut, masyarakat tidak perlu memviralkan apapun. Keadilan ideal adalah keadilan yang bekerja diam tanpa butuh kamera yang berjalan. Jadi sebelum ini terwujud, viral akan menjadi alat darurat bagi masyarakat untuk memastikan negara biar bisa terdengar dan bisa kasus-kasus tersebut bisa diusut dengan tuntas ya. Oke, baik, mungkin cukup sekian dulu podcast dari kami. Apa mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang menyinggung atau kurang pas ya, kurang berkenan gitu, atau mungkin kebanyakan bercandanya kami mohon maaf ya. Ya, untuk pihak-pihak terkait yang mungkin maaf namanya agak disebut atau kurang ini, kami mohon maaf juga. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kita semua. Dadah.